Luyan, perhitunganmu untuk kursi mahoni ini salah. Apanya yang salah? Pesanan kursi topi pejabat gaya Suzhou ini. Pelanggan sudah bayar sisa 1,68 juta. Kita semua sudah hitung. Biaya kayu, upah, makan. Paling banter 720.000 lebih sedikit. Sisanya kemana? Kak Yan, aku juga mau tanya itu. Di pembukuan dibilang ada kelebihan penyusutan kayu. Dan biaya desain yang mencapai 960.000. Kayu ini kita potong sendiri, satu persatu. Berapa banyak yang terbuang? Kita para pengrajin tua ini tahu betul. Struktur sambungan tenon yang kamu desain ini. Berapa banyak uang yang kamu korupsi? Kamu nggak merasa bersalah? Dayong, kamu juga berpikir begitu. Kak Yan, bukan masalah aku berpikir atau tidak. Lihatlah teman-teman kita ini. Selama setengah tahun terakhir ini, siapa yang tidak mulai kerja sebelum subuh? Dulu kita patungan buka bengkel ini. Kamu yang urus bisnis di luar. Kita semua percaya padamu. Desain ini kita serahkan padamu. Kita semua juga tenang. Tapi pembagian uangnya terlalu aneh. Penyusutan itu bukan ditulis asal-asalan. Kayu asam merah besar ini adalah kayu tua berusia 300 tahun. Tegangan internalnya besar. Untuk menjaga sambungan tenon tidak retak, aku menyisihkan 30% untuk penyusutan pengeringan. Tumpukan limbah itu ada di halaman belakang. Kalian bisa pergi menimbangnya. Cih, penyusutan? Kak Yan, alasanmu ini kok kayaknya ngada-ngada. Deh, siapa sih yang nggak tahu? Kursi kayu mahoni itu butuh detail dan presisi. Lah, kamu ini. Malah bikin kita rugi uang muka rumah. Luyan, kita semua kan bergantung sama keahlian ini buat nafkahin keluarga. Gambar desainmu itu memang bagus. Tapi, satu lembar kertas doang kok bisa ada biaya desain 400.000 yuan? Apa enggak terlalu mahal? Master Lin, Anda kan sudah seumur hidup jadi tukang kayu. Anda pasti tahu, kayu mahoni itu sedikit saja meleset. Enggak bisa. Kayu-kayu ini dikirim ke sini, perbedaan suhunya besar. Kadar airnya belum sepenuhnya hilang. Kalau enggak dikasih ruang penyusutan, nanti setelah musim hujan, sambungan tenonnya memuai dan menyusut. Langsung retak. Kalau bukan karena beberapa gambar perbaikan sambungan tenon itu, struktur kursi ini enggak akan kuat menahan kelembapan daerah pesisir. Belum 3 bulan juga udah ambruk. Nanti kalau pelanggan datang menuntut, nama bengkel kita bisa hancur. Jangan harap bisa dapat pesanan jutaan lagi. Harga premium itu menjual reputasi. Dan pelanggan yang akan kembali lagi nanti. Tapi pelanggan yang kembali belum kelihatan. Uang tunai kita udah berkurang separuh. Kak Yan, kayaknya kamu anggap kita ini ATMMU, ya? Harga premium ini seharusnya jadi uang hasil kerja keras kita semua. Tanpa nilai lebih ini, upah kalian bakal 30% lebih rendah dari sekarang. Jangan coba tipu gue. Siapa sih yang gak tahu kalau sekarang pasar kayu mahoni lagi panas di luar sana? Kalau dipimpin orang yang ngerti, kita bisa dapat bagian lebih banyak. Lu itu cuma cari cara buat makan sendiri. Kak Yan, gimana kalau uang 960.000 itu dibagiin aja ke kita semua? Udah, masalah selesai. Dibagi rata? Dayong, apa menurutmu itu uang yang didapat cuma-cuma? Di mata mereka, itu cuma. Mereka cuma lihat kerja keras yang kelihatan. Yang gak kelihatan itu, kayak keuntungan atau nilai lebih, gak ada yang mau dengar. Anggap aja demi pertemanan kita, Kak Yan ngalah sedikit. Pertemanan? Pertemanan itu dibangun di atas aturan. Kalau aturannya dilanggar, kayu ini gak bisa dikerjakan lagi. Lu emang gak mau ngeluarin uangnya? Kalian semua dengar, kan? Kak Yan bilang, aturan itu lebih berharga daripada keringat kita. Dia kan lulusan akademi seni, tangannya berharga. Kita cuma pekerja kasar yang gak punya nama. Cao Jinlong, jangan manas-manasin di situ. Gue manas-manasin? Gue cuma minta keadilan buat kita semua. Kita udah kerja keras sampai mati-matian. Tapi ujung-ujungnya bagian terbesar masuk kantong dia. Kalian masih mau lanjut kerja kayak gini? Kak Yan, kamu harus jelaskan ini. Betul. Siapa yang menentukan harga premium itu? Kok kita nggak tahu? Waktu aku negosiasi pesanan, kalian malas ikut ke jamuan makan. Waktu aku gambar desainnya, kalian malas mikir dan nggak mau lihat. Sekarang uangnya sudah masuk. Kalian mulai bicara keadilan. Luyan, nggak bisa ngomong gitu dong. Kamu urus bisnis itu tugasmu. Kami kerja keras itu tugas kami. Tapi uangnya nggak seharusnya beda jauh gini. Jadi menurut kalian, berapa yang pantas? Biaya desain kasih sedikit aja. Kerugian kayu dihitung sesuai. Sisanya dibagi rata. Itu baru namanya saudara sejati. San Dayong, kamu juga pikir harus dibagi gitu? Oke. Kamu mau ngapain? Ini negara hukum loh. Kita lagi bahas keuangan. Dayong, pisau ini kamu kasih aku 10 tahun lalu. Waktu itu kamu bilang, kita harus bikin kursi kayu mahoni terbaik di kota ini. Sekarang aku ngerti, kursi kayu mahoni terbaik bukan cuma butuh keahlian terbaik, tapi juga butuh hati. Karena hitungan nggak cocok, dan hati juga nggak sejalan. Kayu ini kalian belah sendiri. Pisau ini, aku kembalikan padamu. Mulai hari ini, aku keluar dari bengkel ini. Kak Yan, tidak perlu sampai begini. Tidak perlu lagi, kepercayaan sudah hilang.
Yang tersisa hanyalah saling menyiksa. Karena kalian pikir aku korupsi 960.000 itu. Urusan ini nanti. Serahkan saja pada orang yang mampu mengurusnya. Aku, Luyan, tidak akan melayani lagi. Aduh, Kak Yan. Lihatlah dirimu. Emosimu masih saja meledak-ledak. Kami cuma kasih saran. Kok kamu malah menganggapnya serius? Lalu, bagian akhir kursi topi pejabat ini. Siapa yang akan memutuskan? Bukankah kamu bilang siapapun bisa mengerjakannya? Cao Jinlong. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Jangan sampai kursi ini hancur berantakan. Kak Dayong, jangan bengong aja. Mulai sekarang, setiap keuntungan lebih. Itu semua milik kita sendiri. Ayo, kita bicarakan. Bagaimana membagi sisa bahan ini? Kak Dayong, bicara dong. Bagi saja sesuai katamu. Mau kemana, bos? Terus saja ke depan. Akhirnya, tumpukan kayu busuk ini tidak perlu diperbaiki lagi. Lihat, kan? Ini kan cuma beberapa batang kayu yang disanggah. Besok mulai kerja. Kita kerjakan dengan cara kita sendiri, pasti cepat selesai. Kak Yan, kok kamu pergi gitu aja? Pesanan yang lain jadi berantakan semua. Semua sudah dihitung. Enggak bakal berantakan. Teman-teman enggak beneran mau ngusir kamu kok. Asal kamu jelasin aja soal biaya kerugian itu. Sama biaya desainnya. Setengahnya aja juga boleh. Biar kita semua enak. Oke, kalau gitu aku jelasin. Dayong, seikat kayu asam merah besar ini. Waktu kamu terima, beratnya berapa? 1.200 kati, kenapa? Kamu cuma timbang beratnya aja. Apa kamu lihat bagian intinya? Inti kayu ini melenceng 3 cm. Kalau pakai caramu langsung dipotong. Tingkat penyusutan keringnya bisa 2 kali lipat. Untuk menghindari retakan tersembunyi itu. Dari 1.200 kati kayu itu. Setidaknya 300 kati itu sia-sia. Kerugian ini kamu mau pelanggan yang tanggung? Atau kamu mau kita semua yang nanggung? Kak Yan, ini ilmu sihir apa lagi sih? Siapa sih di kota ini yang enggak tahu? Kalau motong kayu pasti ada yang terbuang? Kamu bilang seperempatnya terbuang. Bohongin siapa sih? Bohongin kamu. Selain inti kayu, ada juga pengeringan cara kuno. Kayu ini harus ditumpuk di tempat teduh selama 3 bulan baru masuk oven. Biaya waktu 3 bulan itu. Ditambah batu berat untuk mencegah kayu melengkung. Mana ada yang gratis? Zhao Jinlong, cara cepat keringmu itu. Apa bisa bikin kayu ini enggak melengkung? 3 bulan, Kak Yan. Sekarang yang penting itu efisiensi. Semprot aja pakai cairan pengering cepat. 3 hari udah bisa masuk mesin ukir. Itu cara lama banget. Udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau nunggu 3 bulan? Biaya pengeringan 30 juta itu bisa dihemat. Kita semua bisa dapat tambahan 2-3 juta per orang. Enak, kan? Kayu yang keluar dalam 3 hari. Setahun kemudian cuma jadi tumpukan kayu busuk. Dayong, kamu mau cari uang setahun aja? Atau mau bangun toko yang bertahan ratusan tahun? Kak Yan, Pelanggan sekarang juga enggak banyak yang ngerti. Mereka cuma lihat luarnya aja. Kita bikin aja hasilnya kelihatan bagus. catnya disikat tebal-tebal. Beberapa lembar gambar sambungan tenonku itu. Setiap lekukannya dihitung pas dengan sifat kayunya. Harga lebih 30 juta itu untuk ini. Rangka kursi yang enggak akan goyang 100 tahun. Kamu pikir itu cuma beberapa lembar kertas? Aku pikir itu nyawa dari kerajinan ini. Nyawa itu berapa harganya? Gambar-gambarmu itu mau sefantastis apapun. Tetap aja buat didudukin orang. Kalau ikut caraku, pakai paku besi sama kayu lapis. Penampilannya sama persis. Biaya bisa dipangkas 50%. Sisa 50% ini, masuk kantong kita semua. Kak Yan, lu itu anggap kita kayak orang suci aja, ya? Paku sama lem. Cao Jinlong, omongan kayak gini lu berani ngomong? Di depan Master Lin? Hah? Kenapa gue nggak berani? Sekarang ini, cari duit itu yang paling penting. Lu ajak kita kerja 7-8 tahun. Apa kita bisa beli rumah baru di kota? Bisa beli mobil? Lu tiap hari ngomongin jiwa pengrajin. Apa? Jiwa pengrajin bisa jadi duit? Betul. Kak Yan, ada benarnya juga omongan Kak Jinlong. Keahlian kita nggak jelek. Tapi penghasilan ini memang lambat banget. Pabrik furnitur di desa sebelah itu. Semua pakai mesin. Master-master di sana sebulan dapat 15 juta. Kita, kerja mati-matian cuma 8 juta. Oh, jadi kalian bukan merasa uangnya sedikit. Tapi merasa keahlian ini terlalu berat. Kak Yan, jangan pergi. Lu tetap di sini. Nanti kita bagi 4-6, lu ambil 6. Semua nggak protes, gimana? Enggak. Meskipun lu kasih gue 10 bagian. Kalau paku ini ditancapkan, kayu ini sudah nggak ada jiwanya lagi. Dayong, jaga diri baik-baik. Biarkan dia pergi. Tanpa tukang daging Zhang. Apa kita nggak bisa makan babi berbulu? Kak Dayong, posisi kakak senior ini, nanti lu yang duduki. Gue bantu lu. Pesanan kursi topi pejabat kita ini. Kalau ikut caraku, minggu depan udah bisa ambil sisa pembayaran.
Jinlong, pengeringannya. Ngapain dikeringin? Gue kenal pemasok. Dia punya stok bahan imitasi murahan kualitas rendah. Warnanya bisa nipu orang awam, harganya murah banget. Kita ganti bahannya. Sisa pembayaran 200.000, sebagian besar buat kita. Ganti bahan itu sama aja nipu pelanggan. Gimana kalau ketahuan? Ketahuannya ketahuan aja. Emang kenapa? Itu kan kontrak yang ditandatangani Luyan. Apa urusannya sama kita? Nanti kalau sampai ribut beneran, bilang aja Luyan yang salah beli bahan. Kita tinggal ambil uangnya terus pergi. Oh, tapi jangan sampai orang luar tahu soal ini. Tenang aja. Halo, Bos Chen? Ya, saya jauh dari bengkel Mahoni. Bahan murah, putih bungkus merah, yang Anda punya itu. Berapapun ada, kami ambil semua. Ya, butuh cepat. Kirim sore ini juga. Ini baru namanya ritme bisnis, Luyan. Cara kerjamu yang lambat tapi teliti itu. Simpan aja buat dirimu sendiri. Serakah. Tidak masuk akal. Kak Yan, tempat ini bisa ditinggali? Bisa ditinggali, bisa juga buat kerja. Jendelanya cukup besar. Angin dari utara. Di selatan ada matahari. Itu pengering alami. Tapi balok atap ini sudah lapuk. Bagaimana kalau roboh? Kayu ini tidak lapuk, kulitnya saja yang kasar. Ini kayu huai tua. Dasarnya kuat sekali. Lau Yao, tolong bersihkan tumpukan barang di sudut itu. Siang nanti aku mau masukkan bahan baku. Tanpa mesin, tanpa bantuan. Apa kamu bisa mengangkatnya sendiri? Kayu mahoni seharga ratusan ribu itu? Mesinnya ada di otakku. Bantuan pasti akan datang. Sekarang, kosongkan dulu tempat ini. Hanya Luyan yang berani tinggal di tempat seperti ini. Shen Men, Nona Shen, kenapa kamu repot-repot datang ke reruntuhan ini? Jangan panggil aku Nona. Aku sekarang kepala Tianggong Desain. Aku dengar kamu sudah putus dengan Sandayong. Sepertinya kabar itu benar. Jalan kami berbeda. Tidak bisa bekerja sama. Jangan bicara soal perasaan. Aku ada satu pesanan. Bukan pesanan perabotan mewah biasa. Ini dari seorang kolektor tua. Dia ingin menempatkan satu set perabotan ruang teh gaya Suzhou di vilanya di utara. Di utara, pemanas lantai menyala kencang. Kayu dari selatan tidak akan bertahan. Satu musim dingin saja sudah retak. Itulah kenapa aku mencarimu. Yang lebih penting lagi, dia itu orangnya bersih banget. Nggak mau pakai lem kimia apapun. Juga nggak mau pakai pernis penutup. Cuma boleh pakai lilin alami. Tanpa pernis, tanpa lem. Kamu mau aku melawan. Naluri alami kayu. Bisa dikerjakan nggak? Untuk pekerjaan ini, bahannya kayu asam hitam kualitas terbaik. Kalau perhitungan penyusutan salah, atau sambungan tenonnya sedikit meleset, nggak perlu nunggu sampai ke utara. Di jalan aja udah bisa ambruk. Kayu itu punya karakternya sendiri. Tanpa lem sebagai penahan. Semuanya bergantung pada kekuatan fisik kayu itu sendiri. Ini harus dikunci dengan serat terbalik. Dan juga harus menyisakan 2 mm ruang penyusutan dinamis. Ini bukan tukang kayu biasa. Ini perhitungan presisi. Makanya aku nggak cari Sandayong. Kalau cari dia, paling cuma pakai paku besi sama pernis mentah. Luarnya cantik, tapi dalamnya penuh masalah. Aku cuma mau yang terbaik. Berapa lama pengerjaannya? 3 bulan. 3 bulan. Shen Men, kamu juga belajar desain, kan? 3 bulan. Bahan kayunya bahkan belum tentu selesai. Tahap pengeringan awal. Aku tahu ini sulit. Tapi kolektor itu mau pindah rumah di bulan ke-12. Ini meja teh Zen yang sudah dimodifikasi. Kalau kamu bisa membuatnya, biaya desain dan upah, gue kasih segini. 30 juta. Ini nggak banyak, kok. Kak Yan di sana setahun. Bisa dapat ratusan juta, loh. 300 juta. Shen Men, lu lagi bikin jebakan buat gue, ya? Ini jebakan sekaligus tangga. Sekarang lu nggak punya apa-apa. Cuma 300 juta ini, yang bisa mengubah pabrik kepompong lu ini. Jadi bengkel mahoni yang sesungguhnya. Otak desainer. Mungkin terbuat dari kaca. Cantik tapi gampang pecah. Kenapa? Lu yang hebat juga takut. Takut sih enggak. Tapi gue punya satu syarat. Bilang, Bahan harus gue pilih sendiri. Terus, biaya renovasi bengkel ini. Lu harus bayar di muka 50 juta ke gue. Gue nggak bisa ngerjain kayu asam hitam senilai miliaran rupiah. Di tempat yang bocor. kontrak sudah ditandatangani. 50 juta langsung masuk rekening. Tapi gue mau bilang dari awal. Kalau 3 bulan lagi, kayunya retak sedikit saja. Kontrak ini jadi sampah. Lu harus ganti rugi 2 kali lipat. Kalau retak sedikit saja, tangan gue ini nggak akan pegang pahat lagi. Pekerjaan ini. Kenapa? Lu sayang uang bahan? Nggak. Aku mau bilang, di seluruh provinsi, cuma kamu yang berani ambil pekerjaan ini. Orang yang tangannya lembut. Pikirannya cuma di pembukuan. Lau Yao, jangan bengong. Ayo gerak. Selesaikan dulu pesanan utara itu. Oh ya, Luyan, Sandayong sudah mulai kirim barang.
Mereka pakai bahan kayu rebusan. Bengkel lamamu itu, sepertinya reputasinya bakal hancur sama mereka. Reputasi itu bukan dihancurkan orang lain, tapi dihancurkan sendiri. Kalau mereka mau main api, cepat atau lambat tangan mereka akan terbakar kayu. 300.000 cukup buat beli oven pengering yang bagus. Kak Yan, desainer itu bisa diandalkan? Uangnya bisa diandalkan. Keahliannya lebih bisa diandalkan. Satu, dua, angkat. Kak Dayong, lihat kualitasnya. Asal catnya kinclong. Siapa peduli di dalamnya sambungan tenon atau paku besi? Kalau pesanan ini selesai, kita bisa santai setengah tahun ke depan. Jinlong, bahan ini baru 4 hari di oven. Kok sudah dikeluarkan? Kak Dayong, itu teknologi baru yang kita pakai. Kita sekarang pakai cara cepat yang baru. Gak perlu tunggu kayu kering alami. Langsung potong pakai mesin. Terus rekatkan paksa pakai lem. Peduli amat sama kerajinan tradisional. Selama sekarang kelihatan cepat laku. Itu berarti uang tunai. Dulu lu yang bertele-tele 3 bulan. Cuma buang-buang listrik. Tapi baunya aneh. Awalnya bau kayu mahoni yang enak. Sekarang semuanya berubah jadi bau kimia yang menyengat. Enggak bisa dicium sama sekali. HMPH, bau wangi bisa jadi uang. Lihat sambungan tenon yang dicetak mesin di sana. Presisi banget. Oleskan lem khusus. Lalu tambahkan 2 paku tembak. Kuat kayak beton bertulang. Paku tembak? Kita bikin furnitur kayu mahoni. Kayu mahoni kena paku besi. Itu bisa kena penyakit karat besi. Dalam beberapa tahun, kayunya bakal busuk di sekelilingnya. Siapa yang peduli sama apa yang terjadi beberapa tahun lagi? Pelanggan lihatnya permukaan. Sekarang kita ganti cat dasar jadi. Cat polimer tertutup. Karat, penyusutan, semuanya. Kita segel di dalamnya. Dari luar kelihatan kinclong. Kalau disentuh kayak cermin, itu sudah cukup. Ini sih nipu setan. Ini bukan bikin furnitur. Ini ngecat peti mati kayu. Kak Dayong, jangan ngomong yang enggak enak didengar. Lihat kursi topi pejabat ini. Bahannya pakai kualitas kedua. Begitu dioles pewarna. Siapa yang nggak tahu itu bukan kayu asam merah kualitas 1? Kayu asam merah. Dengan cara ini, biaya bisa hemat 40%. Sore ini, pengiriman pertama. 20 kursi. Semuanya dikirim ke Bos Liu di pesisir. Dia punya rumah mewah. Yang dia mau itu kemewahan. Di pesisir sana lembab banget. Kayu ini isinya cuma bahan kimia, obat-obatan, dan air yang nggak kering. Udah ditutup pakai cat. Kalau kena angin laut, tekanan di dalam kursi ini mau kemana? Kemana apanya? Udah direkatkan pakai lem kuat-kuat. Semua cepat kerja. Kalau pesanan ini lunas, semua karyawan makan-makan. Makan minum sepuasnya. Oke. Jinlong? Hati gue kok nggak tenang ya? Tabel koefisien penyusutan yang ditinggalkan Lu Yan sebelum pergi. Lu beneran nggak mau lihat? Ngapain lihat gituan? Itu cara kerjanya si kutu buku Luyan. Kak Dayong, lu terlalu lama miskin. Jadi penakut. Lihat nih laporan keuangan. Belum akhir bulan. Keuntungan bersih udah sama kayak setengah tahun sebelumnya. Lu harus adaptasi sama zaman sekarang. Tapi kan ini bengkel lama kita? Reputasi puluhan tahun, loh. Reputasi itu nama Luyan. Bukan punya kita. Sekarang di papan nama ini tertulis. Bengkel mahoni baru. Selama uang masuk, reputasi bisa dibeli pakai uang. Iklan bisa dipasang di mana-mana. Kak Dayong, lu tinggal tunggu hitung duit aja. Sialan, kenapa barang ini malah bermasalah sih? Halo, Bos Liu? Barangnya sudah diterimakan? Kualitasnya? Sandayong, dasar penipu tak punya hati. Barang apa yang lu kirim ke gue? Malam ini gue undang tamu penting ke rumah. Mau pamer kursi topi pejabat gaya Suzhou ini. Tapi hasilnya, gue baru aja duduk. Palang kursi itu, langsung patah kayak petasan. Bunyi, langsung putus. Bos Liu, jangan panik dulu. Mungkin rusak karena pengiriman. Rusak? Lu pikir gue buta? Bukan cuma patah. Ruang tamu gue pakai dehumidifier. Belum 2 jam. Kursi lu baru semalam ditaruh. Sudah mulai berubah warna dan catnya mengelupas. Terus ada 2 lagi. Pas di depan mata gue. Bunyi, brak. Sandaran kursinya langsung miring ke samping. Itu namanya ambruk. Ini benar-benar berantakan. Hancur semua. Sudah kubilang kalian ini. Bengkel kecil tidak bisa diandalkan. Aku kasih tahu ya. Sisa pembayaran 200.000 ini jangan harap bisa kalian dapatkan. Besok aku akan datang ke sana. Kalau kalian tidak bayar ganti rugi 2 kali lipat dari uang muka, akan kubakar bengkel kalian. Bos Liu, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Lu Yan, mulut gagakmu itu benar-benar terjadi. Zhao Jinlong, minggir. Ada masalah besar. Ada apa, Kak Dayong? Ini belum pagi. Kok
Pembagian keuntungan besok saja. Pembagian keuntungan apaan lagi? Bos Liu sudah menelepon. Kursinya retak semua. Catnya menggelembung. Palangnya patah. Barang-barang itu hancur semua di pesisir. Tidak mungkin. Lem khusus dan paku tembak. Bahkan tank pun tidak bisa merusaknya. Itu kayu, bukan besi. Kayu itu bernapas. Kau keringkan pakai cairan kimia. Lalu kau segel dengan cat. Udara di dalamnya tidak bisa keluar. Ditambah lagi kelembapan di sana. Ya jelas saja meledak. Kalau begitu, bagaimana? Pembayaran terakhir belum masuk. Kalau uang muka dikembalikan, tabungan kita selama beberapa tahun ini akan habis semua. Bagaimana? Kamu tanya aku? Luyan pernah bilang, kayu itu punya nyawa. Punya nyawa. Kita yang memutus nyawanya. Sao Jinlong, San Dayong, keluar kalian. Lihat apa yang sudah kalian perbuat. Bos Liu, bicarakan baik-baik. Pagi-pagi begini. Bicara apa lagi? Ini yang kamu bilang kayu asam merah besar kelas 1. Lihat potongan ini. Di dalamnya ternyata penuh. Paku tembak yang berkarat. Karpetku harganya puluhan juta. Semua hancur karena air hitam yang merembes dari kayu ini. Ini adalah reaksi alkali dari pengering kuat. Ini bukan kayu mahoni. Ini racun yang dilapisi cat. Master Sun, kamu juga pengrajin lama. Dulu kamu bilang cara lu yang terlalu lambat. Kamu bilang bisa menjamin kualitas dan kuantitas. Sekarang bagaimana? Dari 20 kursi saya, semalam 1 kursi hancur. 8 kursi sisanya. Lapisan catnya sudah mau retak. Bagaimana kalian akan mengganti kerugian ini? Bos Liu, kita bisa perbaiki. Saya bisa kirim orang untuk perbaiki. Perbaiki? Pakai apa mau perbaiki? Barang busuk yang pakai paku besi dan lem asal-asalan kayak gini. Akarnya udah busuk. Balikin uang saya. 2 kali lipat uang muka. Ditambah kerugian karpet saya. Total 400.000. Kurang 1 perak aja. Hari ini saya bakal hancurin papan nama bengkel lu. 400.000, Bos Liu. Ini bisa bikin bengkel kita bangkrut. Itu urusan kalian. Bayar ganti rugi atau ketemu di pengadilan. Kalian pilih salah satu. Zhao Jinlong, cat dasar itu kamu ganti pakai apa sih? Cuma cat penutup biasa. Karena buru-buru kejar target. Belum kering sempurna udah disikat lapisan kedua. Dasar brengsek. Belum kering udah ditutup, air di dalamnya gak bisa keluar. Ketemu kelembapan daerah pesisir, luar dalam kerjasama. Gak meledak itu aneh. Sekarang ngomong gitu apa gunanya? Waktu itu kamu juga setuju. Bilang yang penting cepat selesai. Kalian semua diam. Saya gak peduli kalian mau berantem gimana. 400.000. Kalau besok jam 2 siang belum masuk rekening, kita selesaikan secara hukum. Luyan, ini laporan bulan ini. Meja teh Zen belum dikirim. Pesanan yang sudah masuk. Sudah sampai Juni tahun depan. Para kolektor lama itu sudah melihat furnitur mentahmu. Dan mereka bilang ini baru karya Suzhou yang asli. Kalau kayunya bagus, kerjanya juga enak. Ada masalah di tempat Sandayong. Bos Liu datang bersama orang-orangnya untuk membuat keributan. Mereka minta 400.000 yuan. Katanya sekarang mereka bahkan tidak punya uang untuk beli kayu. Sudah kuduga. Zhao Jinlong memang pintar berhitung. Tapi dia tidak mengerti hitungan kayu. Di industri ini, siapapun yang mencoba mengakali kayu, pada akhirnya akan diakali balik oleh kayu itu sendiri. Mereka mungkin akan mencarimu. Bagaimanapun, di bengkel lama masih ada rekan-rekan seperguruan yang kau latih. Mencariku untuk apa? Agar aku mengajari mereka cara menutupi retakan dengan lem. Pekerjaan seperti itu mengotori tanganku. Dan juga pisauku. Sandayong tadi ada di depan pintu. Dia berdiri di sana lebih dari setengah jam. Dia memegang selembar kertas di tangannya. Tapi tidak berani masuk. Kalau sudah datang, masuklah dan minum teh. Kak Yan, aku sudah mengecewakanmu. Aku melihat ini selama 3 hari 3 malam. Akhirnya aku mengerti. Kau menahan premi 30.000 yuan itu. Bukan karena serakah. Ini demi menyelamatkan kalian semua. Sekarang sadar, belum terlambat. Sudah terlambat. Bos Liu minta ganti rugi 400.000. Semua uang di bengkel sudah dipakai Zhao Jinlong untuk menutupi kerugian bahan murah itu. Sekarang gaji pun tidak bisa dibayar. Kak Yan, teman-teman seprofesi itu, ada yang bahkan belum bisa bayar uang sekolah anak. Zhao Jinlong mana? Dia lagi pinjam uang kemana-mana. Tapi lingkaran ini kecil. Reputasinya sudah jelek, siapa yang berani pinjami dia? Kak Yan, aku tahu aku tidak punya muka untuk bicara. Tapi teman-teman seprofesi itu, Sandayong, aku ini pembuat kayu. Kalau kayu rusak, bisa digali dan ditambal. Tapi kalau hati sudah busuk, ditambal pun tetap jadi bekas luka. Aku mengerti, aku mengerti. Aku datang hari ini bukan untuk memintamu kembali. Aku ingin mengembalikan ini padamu. Ini adalah set lengkap cetak biru ukiran mikro gaya Suzhou yang kau tinggalkan dulu. Zhao Jinlong mau menjualnya, tapi aku mencurinya. Aku mencurinya.
Aku tahu ini adalah hasil jerih payahmu. Kalau jatuh ke tangan orang seperti itu penghinaan bagi cetak biru ini. Ambil kembali saja. Aku tidak punya muka untuk mengambilnya. Kak Yan, apa di tempatmu ini masih ada kayu yang perlu dibelah? Aku nggak minta upah. Biar aku kerja di sini, makan seadanya, buat nebus dosa, bisa nggak? Dayong, di sini aku nggak pelihara orang malas. Aku cuma butuh keahlian terbaik. Aku masih kuat. Dasar keahlianku masih ada. Kalau gitu, kamu boleh tinggal buat motong kayu. Tapi ada aturannya. Di sini nggak ada Zhao Jinlong. Nggak ada juga uang cepat. Yang ada cuma kayu. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan kayu. Memang harus disembuhkan pakai kayu juga. Bos Hu, kayu ini beneran dari Hainan? Jinlong, kita kenal udah lama, kan? Kalau bukan karena kamu sekarang lagi dipepet, Bos Liu sampai nggak ada jalan keluar, bahan sebagus ini nggak mungkin aku sisain buat kamu. Ini kan bahan dasar Huang Huali Hainan. Yang ngerti pasti tahu kualitasnya cuma dari warnanya. Dijual lagi 400.000 yuan itu gampang banget. Tapi, kulit luarnya ini. Kok rasanya lengket-lengket? Aduh, itu kan disegel pakai pernis buat ngawetin kayu. Kayu bagus memang gitu perlakuannya. Gimana? 400.000 yuan nggak mau? Mau nunggu orang datang bongkar rumahmu? Buka, aku mau lihat dalamnya. Bau apa ini? Kak Jinlong, kayu ini kok bikin mata perih? Obat yang baik itu pahit. Kayu bagus itu baunya menyengat. Ini namanya aura. Begitu lu olesin cat pelapis itu, semua baunya langsung ketutup. Para bos dari luar kota itu, mereka cuma kenal sama kilapnya. Ini bukan Huang Huali Hainan. Ini jelas-jelas cairan korosif yang berbahaya. Kak Jinlong, gimana kalau kita pikirin lagi? Barang ini kalau masuk rumah, rasanya tulang punggungku merinding. Pikirin apa lagi? Kalau pesanan ini berhasil, kita bukan cuma bisa lunasin utang Bos Liu, tapi juga sisa 100.000 buat liburan. Kalau enggak berhasil, kita harus ngemis di jalanan. Bos Hu, bahan ini saya ambil. Tapi cat khusus itu, lu harus kasih gratis ke gue. Catnya ada di mobil. Polimer tinggi. Dijamin kalau lu olesin, setan pun enggak bakal cium baunya. Bau ini. Kak Yan, ada apa? Kenapa di ruangan ini ada bau asam busuk? Itu air pelunak tulang. Itu pewarna penetrasi kuat. Hanya kayu putih paling busuk. Yang meniru kayu mahoni mewah. Yang pakai konsentrasi seperti ini. Bahan seperti ini bukan cuma bakal hancur, tapi juga meninggalkan banyak residu kimia. Terlalu berbahaya. Kalau dia gila sampai menjualnya, reputasi kota kita selama beberapa generasi bakal hancur semua. Di matanya, reputasi tidak seberat 400.000 itu. Kalau hati sudah busuk, sekuat apapun dasarnya, bau busuknya tidak akan bisa ditahan. Kak Yan, bagaimana kalau kita? Mendobrak pintu tidak ada gunanya. Dia sekarang seperti binatang buas yang terpojok. Kalau lu dobrak pintunya, dia hanya akan merasa lu menghalangi rezekinya. Pergi siapkan barang untuk pameran kita. Zhao Jinlong mau main besar kali ini. Kita harus membuatnya mengerti. Ada batasan di dunia ini yang sama sekali tidak boleh dilangkahi. Tapi baunya ini, aku takut setengah jalan akan keracunan. Tenang saja, cat ini sebelum dipoles. Baunya tidak akan keluar dari halaman. Pada hari pameran, dia akan benar-benar terkenal. Uhuk, sebentar lagi. Setelah selesai mengecat lapisan ini, 400.000 akan kembali. Kak Yan, Shenmen sudah mendesak untuk gambar desainnya. Oke. Harga diri seorang pengrajin tidak boleh hancur karena air beracun ini. Luyan, di stan sebelah kanan itu, Zhao Jinlong dan anak buahnya sudah masuk. Dia bawa apa? 2 kursi topi pejabat dari Huang Huali. Warnanya merata secara aneh. Para pelanggan di sekitar tertarik ke sana. Furnitur itu dibuat untuk orang, bukan untuk dipamerkan. Warna yang rata belum tentu bagus. Para sesepuh, lihat ke sini. Ini baru Huang Huali Hainan yang asli. Keahlian turun-temurun. Dibakar tidak luntur. Dicuci tidak berubah bentuk. Bos Zhao, kenapa bau kayu lu agak asam dan asin? Bos, lu gak ngerti nih. Ini aroma gaharu dari kayu tua. Kayu sekarang kebanyakan hasil rendaman. Mana ada bau asli kayak gini? Oh ya, aroma gaharu udah sering gue cium, tapi yang bikin mata perih kayak gini, baru kali ini gue temuin. Master Lu,
Coba lu lihat. Kak Yan, ini gak usah lu repot-repot deh. Lu bikin gaya modern lu. Gue jual barang warisan gue. Gak usah saling ganggu. Gue cuma mau lihat penampang potongannya. Lihat penampang apa? Kursi gue ini pakai teknik tertutup semua. Gak ada potongan buat lu lihat. Bos Zhao, aturan mainnya itu, gak difoto, gak dijual, gak ditutup-tutupi cacatnya. Lu ini bahkan gak mebolehin orang lihat. Jangan-jangan ada yang disembunyiin? Betul. Luyan itu panutan di bidang ini. Biarkan dia yang menilai. Apa yang lu takutin? Orang-orang tua ini susah banget dilayani. Silakan lihat saja. Perhatikan baik-baik. Kalau sampai salah lihat, nama baikmu yang hancur. Zhao Jinlong, bahan ini kamu pakai. Penguat warna terlarang dan cairan pewarna untuk memprosesnya, kan? Gak mungkin. Zhao Jinlong, kamu ini main-main dengan nyawa. Luyan, jangan asal nuduh. Kamu cuma iri aku dapat pesanan besar. Kamu gak suka bengkel lama maju. Semuanya, jangan dengarkan dia. Dia, Luyan, itu pencuri yang sebenarnya. Dia mencuri cetak biru rahasia warisan bengkel lama. Dia membawa kabur. Harta karun peninggalan leluhur. Zhao Jinlong, kamu masih berani bicara warisan leluhur? Cetak biru itu Luyan yang gambar. Selama bertahun-tahun, waktu itu di bengkel kamu mau menjual cetak biru itu, kenapa nggak bilang itu warisan leluhur? Sandayong, dasar pengkhianat. Kamu disuap sama Luyan, ya? Lihat, semuanya. Struktur seperti ini. Luarnya terlihat minimalis. Tapi di dalamnya pasti ada penopang paku baja. Kalau tidak, kayu asam hitam seperti ini. Gimana bisa seramping ini? Dia menipu kalian. Dia pakai produk industri modern. Mengaku-ngaku kerajinan kuno. Zhao Jinlong, kepercayaan diri seorang pengrajin. Bukan cuma omongan doang. Jangan sok. Kalau berani, potong aja di depan umum. Kalau kamu berani potong, dan di dalamnya enggak ada satupun paku. Aku, Zhao Jinlong, hari ini juga bakal membungkuk minta maaf padamu. Luyan, jangan hiraukan dia. Dia sengaja mau merusak barangmu. Meja teh ini pesanan pelanggan. Kalau dipotong, kita enggak sanggup ganti rugi. Kak Yan, jangan dipotong. Barang seharga ratusan juta. Main potong aja, emas asli enggak takut api. Kalau memang enggak ada paku, Luyan ini nanti bakal jadi Orang nomor 1 di dunia kayu mahoni provinsi kita. Zhao Jinlong, lihat baik-baik. Potong dong. Ayo potong. dia gila. Orang normal mana mau merusak karyanya sendiri? Ini sambungan tenon tembus. Ini pengunci keseimbangan internal yang sudah punah. Terkunci rapat hanya dengan tarikan alami kayu. Master Lu, yang kamu potong ini adalah barang bernilai 6 digit. Tapi yang kamu selamatkan adalah nyawa kerajinan Suzhou kita. Bagus. Bos Zhao, giliranmu. Kursi bundar warisanmu itu. Berani nggak digergaji buat lihat rangka dalamnya? Si Luyan itu kalau sudah gila, dirinya sendiri pun dikorbankan. Itu kan sudah dilem semua. Kalau digergaji ya ketahuan belangnya. Kursiku ini sudah jadi. Mana bisa sembarangan? Nggak perlu digergaji. Bos Zhao baru dapat kabar dari rekan seprofesi. Ada yang melaporkan bengkel lamamu itu menggunakan air pelunak tulang terlarang. Pihak berwenang sudah ke sana untuk mengambil sampel. Pameranmu di sini mungkin harus disegel dulu untuk pemeriksaan. Disegel? Shenmen, jangan cuma nakut-nakutin orang. Ini barang asli. Nakut-nakutin kamu? Di sana sudah ada pemberitahuan penutupan usaha. Selidiki tuntas sumber bahan, Zhao Jinlong. Uang sisa 400.000 yang nggak bisa kamu tagih itu. Mungkin denda pun nggak sanggup kamu bayar. Jinlong, kamu benar-benar nggak punya hati. Lin kecil, kamu teriak-teriak apa di sini? Aku nggak teriak-teriak. Seluruh keluargaku masih mengandalkan gaji 5.000 itu buat Natalan. Bengkel ditutup. Semua alat kerja kami ditumpuk di halaman belakang. Kamu terus-terusan bilang, kalau ikut kamu bakal kaya. Hasilnya apa? Kamu pakai kayu beracun buat menipu orang. Sekarang bahkan uang hasil keringat kami. Semuanya sudah rugi. Betul. Kembalikan uang kami. Kamu sudah menghancurkan mata pencarian semua pengrajin di kota kita. Saudara-saudara sekalian, tenang dulu. Luyan, minggir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia juga punya saham di sana. Mana mungkin tidak ada hubungannya? Luyan, karena kamu sekarang sukses begini, apa kamu tidak mau bantu teman-temanmu? Uangku semua sudah habis untuk kayu ini. Tapi, rancangan dan bahan yang kutinggalkan itu, niatnya agar kita bisa bekerja dengan mantap dan hati-hati. Zhao Jinlong merusak aturan demi uang cepat. Aturan rusak. Jalur rezeki pun putus. Aku sudah hitung dengan benar.
Satu kali masuk dan keluar bisa puluhan juta. Kenapa jadi begini? Cao Jinlong. Lihatlah barang-barangmu ini. Ini adalah rancangan asli yang kakak tinggalkan dulu. Demi mengejar tenggat waktu. Semua sambungan tenon itu, kamu ganti dengan paku tembak dan lem super. Kamu pikir itu menghemat waktu. Padahal kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Kak Yan, semua rancangan ini sudah kubawa kembali untukmu. Bengkel lama itu sudah bubar total. Sisa upah berapa? Total 83.000. Selain gaji, ada juga biaya bahan yang kita talangi buat bengkel. Bu Shen, sisa pembayaran meja teh Zen tadi. Bisa dicairkan 80.000 dulu. Meja itu sudah kamu gergaji. Harus dibuat ulang sesuai kontrak. Bahan meja itu masih ada. Aku bisa menyatukannya kembali malam ini. Bayar gaji mereka dulu. 80.000 ini anggap saja Lu yang pinjamkan ke bengkel lama. Luyan, kamu sok pahlawan banget. Sih, dulu pas pergi, kamu nggak noleh sedikit pun. Sekarang balik lagi sok jadi penyelamat. Aku bukan menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan reputasi kerajinan ini. Kalau upah tidak dilunasi, para senior ini pulang ke rumah. Mereka akan bilang kalau bisnis kayu mahoni itu isinya penipu semua. Nanti di kota ini, benar-benar nggak ada pengrajin lagi. Bubarlah. Besok pagi, ambil uangnya di pabrik kepompongku. Sandayong, catat. Luyan, apa aku benar-benar salah? Kamu nggak salah. Tapi hatimu kacau. Di matamu cuma ada angka-angka itu. Tapi lupa kalau kayu itu tidak bisa bohong. Kamu bohongi dia sejengkal. Dia akan membuatmu menderita seumur hidup. Tolong gergaji kursi ini. Tidak usah digergaji. Barang seperti itu tidak pantas digergaji olehku. Kak Yan, tempat ini benar-benar bisa diselamatkan? Yang diselamatkan itu orangnya, bukan bangunannya. Master Lin, Dadzhou, masuk sini. Gaji kalian sudah diterima, kan? Sudah, Kak Yan. Itu uang hasil penjualan meja tehmu. Kami menerimanya dengan rasa bersalah. Kalau merasa bersalah, tebuslah dengan kerja keras. Mulai hari ini, semua pesanan dari bengkel mahoni baru milik Shen Men akan dipindahkan ke sini. Tapi semua kekacauan di ruangan ini harus dibersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Ini semua bahan yang jelek. Selain untuk kayu bakar, mau diapakan lagi? Cabut tulangnya, ganti hatinya. Lihat, kan? Zhao Jinlong dulu menancapkan paku besi. Sekarang yang membusuk adalah jiwa kayunya. Yang harus kalian lakukan adalah mencabut paku-paku berkarat ini satu persatu. Ini lebih sulit daripada membuat yang baru, Kak. Sulit itu agar kalian mengingat rasa ini. Mengingat bahwa demi jalan pintas, akhirnya harus menghabiskan 10 kali lipat. Rasanya kerja keras buat bayar utang. Luyan, jangan sok ceramahin orang di sini, deh. Tempat ini udah busuk. Reputasinya busuk. Kayunya busuk. Bahkan tanahnya aja udah asam. Lu pakai 80.000 itu buat beli nama baik. Gue terima. Tapi kalau lu mau gue jadi kuli di sini, mimpi aja lu. Yang mau bertahan, ambil alatnya. Yang mau pergi, gue nggak tahan. Kak Yan, aku ngerti sekarang. Kita harus sterilkan dulu tempat ini. Zhao Jinlong. Sini, lihat. HMPH. Mau lihat apa? Gimana gue bikin bangkrut? Lihat ini. Demi hemat waktu, lu ganti sambungan tenon terbuka jadi lubang dan pasak. Buat ngencengin, lu tuang setidaknya setengah kati lem sintetis. Lihat kayu ini. Udah mulai membusuk. Lem asam ini lagi menggerogoti serat-seratnya. Sama kayak kerjaan lu selama ini. Dari luar kelihatan kuat, tapi dalamnya udah hancur jadi remah-remah. Aku juga mau bikin yang bagus. Tapi yang bagus itu lama banget. Pelanggan ngejar, pemilik kontrakan ngejar. Bahkan para saudara seprofesi ini juga ngejar gaji. Lambat itu sifat kayu. Menurutmu uang cepat itu obat penyelamat. Padahal itu malah mempercepat kematian. Kamu buru-buru ambil 400.000 itu. Akhirnya yang kamu korbankan adalah keahlian seumur hidup. Kak Yan, paku ini nggak bisa dicabut. Patah di dalam. Jangan ditarik paksa. Panaskan pakai obor. Biar pakunya sedikit memuai. Lalu manfaatkan pemuaian dan penyusutan kayu. Goyangkan sedikit demi sedikit sampai keluar. Ini namanya mengikuti alam. Luyan, kamu nggak benci aku? Benci kamu buang-buang waktuku kerja. Ini duri pertama yang kamu tancapkan. Sudah keluar. Luyan, aku juga mau ikut kalian memperbaiki.
Kalau mau memperbaiki, sana angkut dulu semua bahan yang sudah dicat. Dengan cat jelek itu ke halaman belakang. Cuci 3 kali pakai air alkali. Aku sendiri? Kamu sendiri. Kesalahan yang kamu perbuat. Orang lain gak bisa bantu. Lanjut. Luyan, ini kamu cabut duri di hatimu itu. Baru pekerjaan di tanganmu bisa stabil. Mulai besok. Bengkel lama akan dibuka kembali. Pekerjaan pertama adalah memperbaiki semua barang jelek ini. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya sudah. Kamu jangan harap bisa sentuh kayu lagi seumur hidupmu. Luyan, kamu kejam. Kak Yan, dia beneran bisa? Kayunya bisa diperbaiki. Orangnya juga bisa dicoba. Ini seumur hidupku. Kayu terbaik yang pernah kulihat. Kita generasi ini enggak bisa kerja yang lain. Tapi keahlian di tangan kita enggak boleh hilang. Copot sandaran tangan ini, bikin ulang. Jinlong, ada apa lagi ini? Ini kan hasil kerja Master Lin sendiri. Aku barusan lihat. Rapat banget. Yang rapat itu celahnya. Yang kurang itu napasnya. Master Lin ini kelebihan 0,3 mm. Sekarang musim kemarau. Nanti pas musim hujan. 0,3 mm ini bakal jadi jebakan. Kayunya bakal memuai. Sambungan tenon ini bakal bikin bingkainya melengkung. Aturan yang Luyan tetapkan. Sedikit pun enggak boleh salah. Jinlong, penglihatanmu sekarang lebih jeli dari biji sempoamu itu. Kalau enggak jeli, aku takut paku itu bakal nusuk lagi. Tapi di hatiku. Kak Yan, kerjaan Master Lin ini harus diulang. Kamu yang putuskan. Lakukan sesuai katamu. Kamu sekarang pengawas kualitas di sini. Barang baru bisa keluar kalau lu udah setuju. Kak Yan, posisi kepala bengkel ini. Mending lu ambil lagi aja. Dulu gue pengen banget jadi pemimpin. Tapi malah hampir bikin kita semua celaka. Sekarang gue cuma mau jagain penggaris ini. Biar nggak ada yang berani curang sama kayu. Lu rela lepas keuntungan itu. Rela nggak rela, harus rela. Sekarang tiap hari dengar suara serutan ini. Tidur gue nyenyak. Dulu 400.000 itu kayak batu yang nyangkut di tenggorokan. Sekarang batunya udah pecah. Tangan gue baru bener-bener nyatu sama kayu. Anak ini dulu rubah licik. Sekarang malah jadi keledai keras kepala. Shen Men datang. Luyan, uang muka dari kolektor tua itu udah masuk semua. Terus, di acara pameran kayu kali ini, pelanggan besar dari luar kota minta khusus. Mau lihat seri King Feng buatanmu? Barangnya udah siap. Jinlong baru selesai periksa. Nggak mau lihat? Nggak usah. Dia sekarang lebih takut kayu ini ambruk daripada gue. Nama bengkel lama sekarang udah bener-bener terkenal. Semua orang cerita kalau di sini ada sekumpulan orang gila yang nggak tajam. Demi satu sambungan tenon, bisa habis setengah bulan kerja. Luyan, keahlian modernmu ini sudah terbukti berhasil. Bukan keahliannya yang mapan, tapi hati orang-orang sudah tenang. Zhao Jinlong, San Dayong, kemarilah. Hari ini hari yang baik. Kayu eboni ini, Shen Men, khusus mencarinya dari provinsi lain. Ini bisa dibilang sebagai batu fondasi untuk penggabungan bengkel lama dan baru kita. Aku tidak berencana menjadikannya furnitur. Kalau bukan furnitur, jadi apa? Jadi pengingat. Jinlong, kamu ukir goresan pertama. Aku tidak yakin bisa mengukirnya dengan benar. Kalau hatimu lurus, tanganmu tidak akan melenceng. Papan nama ini akan menopang bengkel lama kita. Dan juga menenangkan hati yang gelisah ini. Nanti kalau ada yang mau curang lagi, kurasa papan ini bisa-bisa jatuh dan menimpaku. Kalian, ini sudah selesai? Masih jauh. Kayu itu punya kehidupan. Selama pohon-pohon di gunung masih tumbuh, pekerjaan kita tidak akan pernah ada habisnya. Lihat, itu rombongan pertama. Pedagang yang datang untuk upacara besar. Sama seperti kecepatan pertumbuhan kayu mahoni ini. Itu adalah jalan yang dia kejar seumur hidupnya. Semua kayu selalu hijau. Niat awal tidak pernah berubah lagi.